Hari ini, surat dari Kementerian Sosial turun berkaitan dengan penentuan nasib KPM. Namun tentunya, surat ini membawa kabar gembira bagi KPM sebagai calon penerima bantuan. Pemerintah terus memberikan dukungan berupa bantuan tunai bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial. Nah, hari ini ada surat yang baru turun yang berhubungan dengan penerimaan bantuan dari Kementerian Sosial. Nah, bagaimana isi suratnya? Simak videonya hingga tuntas. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam ceria, dan sejahtera selalu bagi kita semua. Baik teman-teman, tepatnya kemarin kami SDM PKH di seluruh Indonesia mendapatkan instruksi dari pusat mengenai pemberitahuan pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Nah teman-teman, hal ini sudah menjadi lumrah saat ini dikarenakan database kemiskinan di DTKS itu diupdate setiap bulannya. Nah, dari data update ini, hasilnya akan diperoleh KPM yang sudah tidak layak menerima lagi bansos, dan begitu pun sebaliknya. Yang masih layak sesuai kondisi update terakhir di setiap bulan pemutakhiran data DTKS. Nah, teman-teman, tidak hanya itu, update data di DTKS juga dari segi jumlahnya. Pengurangan atau penambahan data keluarga dan rumah tangga mengalami perubahan-perubahan. Data dikeluarkan misalnya karena meninggal dunia, pindah wilayah, dan sudah sejahtera, dan lainnya. Begitupun dengan penambahan data dari usulan, baik itu usulan dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini pemerintah desa dan kelurahan, yang diusulkan melalui musyawarah desa atau kelurahan, maupun usulan dari aplikasi cek bansos pada fitur tambah usulan. Karena data DTKS itu dinamis, oleh karena itu Kementerian Sosial mengagendakan verifikasi dan validasi data di lapangan mengenai data calon KPM. Mengenai agenda verifikasi dan validasi data, surat terbaru dari Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak bersurat ke pendamping rehabilitasi sosial seluruh Indonesia dan pendamping PKH seluruh Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi anak yatim, yatim piatu, dan piatu yang akan menerima bantuan atensi YAPI. Sebagai tindak lanjut, surat Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial nomor 411/4-BS.01.02/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal penyampaian data anak yatim piatu. Bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak akan melakukan asesmen calon penerima bantuan atensi yatim piatu di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. 2. Asesmen dilakukan terhadap data anak yang berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Asesmen dilakukan oleh pendamping sosial Kementerian Sosial dengan menggunakan aplikasi Six Mobile yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. 3. Asesmen tahap 1 dilaksanakan selama 7 hari mulai tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022. Kemudian ada perpanjangan waktu Vervali dari tanggal 1 November hingga 6 November 2022. Karena mengingat program ini sangat penting dan ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kendala geografis, alamat tidak ditemukan, sehingga waktu pelaksanaannya pun diperpanjang ya teman-teman. Dan surat ini meminta dukungan kepada Dinas Sosial agar melaksanakan hal yang dimaksud dalam isi surat, agar SDM pelaksana di daerah melaksanakan kegiatan ini. Nah, teman-teman, jadi dengan pemberitahuan ini tentunya tidak bertanya-tanya lagi sekiranya petugas survei melakukan verifikasi, validasi, dan memfoto rumah teman-teman yang menjadi target verifikasi dan validasi. Hal ini bertujuan
untuk memperoleh informasi akurat mengenai kondisi terkini, baik dari segi sosialnya, ekonomi, maupun kondisi tempat tinggal calon penerima bantuan. Nah, teman-teman tentunya bertanya-tanya jenis bantuan yang bakal diterima oleh KPM ini dalam bentuk apa saja. Nah, Kementerian Sosial telah melakukan pendataan melalui Dinas Sosial Kabupaten Kota, Provinsi terkait data anak yatim yang kehilangan orang tua. Jadi nantinya anak-anak yang diverifikasi dan validasi ternyata layak menerima bantuan, maka akan diberikan bantuan yang diistilahkan dengan program atensi. Atensi anak ini tidak hanya bantuannya berupa uang tunai, namun beberapa bantuan lainnya akan diberikan. Nah, secara lengkapnya, program atensi anak ini merupakan layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, atau residensial melalui dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, psikososial, maupun terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Pada verifikasi dan validasi data ini, kami dari SDM PKH dilibatkan dan mendata dengan beberapa parameter yang dibutuhkan sebagai informasi dasar seperti data. Apakah saat ini anak tinggal bersama wali atau pengampu dan status orang tua? Sejauh mana anak ini menerima bantuan seperti KIS Kartu Indonesia Sehat, KIP Kartu Indonesia Pintar untuk melihat anak tersebut dari keluarga kurang mampu atau rentan. Nah, teman-teman mungkin perlu mengetahui ya, penanganan YAPI berawal dari anak-anak yang terdampak pandemi, yakni anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia akibat COVID-19. Namun, kemudian bantuan diperluas kepada anak yang berstatus yatim piatu meskipun orang tuanya meninggal bukan karena COVID. Situasi yang dialami anak yatim, piatu, dan yatim piatu ini pastinya tidak mudah untuk mereka lalui. Karena itu, Kementerian Sosial terus berupaya untuk memastikan hak-hak anak yatim piatu untuk tetap terpenuhi, sebagaimana keterangan dari Menteri Sosial Ibu Risma. Nah, bantuan yang diberikan kepada yatim piatu dengan indeks Rp200.000 diberikan dalam bentuk tabungan. Selain itu, program atensi anak meliputi layanan pemenuhan hak hidup layak, perawatan sosial dan atau pengasuhan anak, dukungan bagi keluarga, terapi sosial psikologis, pelatihan vokasional, dan kewirausahaan, bantuan sosial atau asistensi sosial, dan dukungan aksesibilitas. Ibu Menteri Sosial Ibu Risma menuturkan, saya pastikan bahwa anak yatim, piatu, dan yatim piatu nanti akan kita bantu melalui program atensi anak. Dukungan yang kami berikan tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga dukungan untuk psikososial anak, pengasuhan, dan keberlanjutan